Alhamdulillah, insyaallah seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridha serta barokah Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Malam hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat bersama-sama kembali duduk bersimpuh beriktikaf dalam rangka kita berthalabul ilmi. Semoga langkah kita, hadir kita, duduk kita dalam majelis ini seluruhnya Allah catat sebagai amal ibadah serta Allah berikan pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin dan saudara, kita kembali membaca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad halaman 27 baris ke-18 dari atas. Yang bawah kita mau dilihat silakan. Wa Abu Dawud wa Nasa'i. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ati fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Inna sesungguhnya min afdali sebagian dari keutamaan ayyamikum hari-hari kalian yaumal jumu'ati adalah hari Jumat. Sesungguhnya sebagian dari keutamaan hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru maka berbanyaklah oleh kalian alayya kepadaku. Fa'aksiru maka berbanyaklah oleh kalian alayya kepadaku minas salati berupa bersolawat. Fa inna salatakum karena sesungguhnya solawat kalian ma'rudatun diperlihatkan, ma'rudatun
Ibu dan saudara, masih membahas tentang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamanya adalah melaksanakan atau mengucapkan atau mendawamkan bersolawat itu pada hari Jumat. Sudah diamalin belum kemarin? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, di antara kita bersalawat kepada Nabi ini ada hari yang utama, hari yang lebih baik ketika kita bersalawat kepada Nabi. Kapan? Yaitu hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumat. Kita diperintahkan untuk bersalawat. Salawatnya yang mana? Yang mana aja? Yang mana aja? Yang paling ringkas adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita sudah terbiasa ditambah dengan Sayyidina. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau salawat yang lain, misalnya orang biasa membaca salawat nariyah, Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqad bil hawaij wa tunalu bil rabaih wa husnul khawatimi wa yusra dhalamu bil ikrimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'amillah. Baca. Ada yang mendawamkan setiap malam Jumat itu dibaca sholawat nariyah sampai berapa? Ada yang 4.444. Jadi ada landasan dasar kita dianjurkan untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dasarnya, ada landasannya. Jadi tidak sekedar bersholawat. Kalimatnya sholawat, pekerjaannya sholawatan. Ya. Kalimatnya tahlil, pekerjaannya tahlilan. Kalimatnya zikir, pekerjaannya zikiran. Kan gitu ya. Ya. Seperti kalimatnya yasin, pekerjaannya yasinan. Boleh tak? Boleh ya? Saya baca yasin boleh. Baca yasin itu jadi yasinan. Baca tahlil jadi tahlilan. Baca sholawat jadi sholawatan. Cuman tetap harus pakai adab. Ada tata krama kita dalam bersolawat. Jangan sampai niatnya bersolawat ibadah, niatnya bersolawat itu menyanjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kalimat sholawatnya itu menjadi unsur-unsur yang ada dosa. Sholawat koplo, ada sholawat koplo itu ya, kayak dangdut koplo gitu ya. Nah itu menurut saya kurang pas. Atau salawat, saya lihat di YouTube atau di mana gitu ya. Salawat pakai lagu haleluya, ya, ini namanya nggak pas, karena kita punya ciri sendiri, punya cara sendiri. Maka jangan niru-niru amaliyah atau ibadah orang lain. Apalagi amaliyahnya terkait dengan pekerjaan maksiat. Bacanya sholawat pakai musik dangdut, jogetnya muter gitu ya. Itu malah jadi mengandung unsur-unsur dosa.
Dan dimaksudkan hari Jumat itu ya fi yaumil jum'ati wa kadza lailatiha, baik itu hari Jumat maupun malam. Disebutkan inna min afdali ayyamil jum'ah ay ata biman la an yawma arafah afdalul ayyam as-sanata wa yalihi fil fadilati yawman nahar wa yawmul jum'ati afdalul ayyamil usbu'. Jadi sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Itu hari putaran dalam satu tahun. Seutama-utamanya hari adalah Yaumun Nahr, hari Idul Adha. Itu putaran dalam satu tahun. Tetapi Yaumun fil usbu', hari dalam satu minggu, ya, antara 7 hari itu yang paling utama adalah hari Jumat. Karena hari Jumat disebutnya adalah Sayyidul Ayyam. Likulli syai'in sayyidun wa sayyidul ayyam yaumul Jumat. Tiap sesuatu itu ada penghulunya, ada pimpinannya, dan pimpinannya hari adalah hari Jumat. Wa hukiyah, dan dihikayatkan, hikayat riwayat cerita, anna Khallad bin Katsir, bahwasanya Khallad bin Katsir kana fi naz'ah, adalah ia dalam naz'ah, dalam sakaratul maut. Fawujida, lalu ditemukan tahta ra'sihi, di bawah kepalanya, rid'atun maktubun fiha, rid'atun selembar kertas, maktubun yang tercatat dalam selembar kertas itu, fiha di dalamnya, hadihi bara'atun minan nari li Khallad bin Katsir. Hadihi, ini catatan kertas ini, bara'atun, tanda terbebas, minan nari, dari siksa neraka, li Khallad bin Katsir, untuk Imam Khallad bin Katsir. Jadi orang ini sudah sakratul maut, sudah meninggal. Terus dan biasa orang mau meninggal itu kanan kirinya didampingi, ya, dibimbing, ditalqin, ya, dari kalimat panjang sampai kalimat yang terpendek, ya, dari kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai kalimat Allah, Allah, Allah. Jadi laqinu mautakum bila ilaha illallah, talqinkan, bisikkan pada orang yang mau meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Itu dari kalimat yang panjang sampai terpendek kalimat Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena khawatirnya tetap dalam kalimat panjang la ilaha illallah, begitu la ilaha nafasnya lolos, berarti langkah pangeran, tidak ada tuh. Maka kalau sudah gerakannya semakin pendek, ya, bimbingnya dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Karena kalau kalimat Allah itu selemah-lemahnya lisan seseorang masih bisa, karena gerakannya hanya lidah. Allah, 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 Allah. Gerakannya hanya lidah. Tapi kalau la ilaha illallah masih panjang, ya, sampai suaranya hilang sekalipun, gerakan lidah itu masih bisa. Allah.
Nah ini yang namanya Khalad bin Katsir, dia dalam keadaan nazak sakratul maut, ya, sampai kemudian ya dibimbing oleh orang kanan kirinya. Begitu sudah meninggal, di bawah ya, dari tempat tidurnya itu atau di bawah bantalnya atau di bawah lehernya itu ada kertas. Di bawah kepalanya itu ada kertas, tulisannya hadhihi bara'atun minan nar li Khalad bin Katsir. Ini tiket bebas dari neraka untuk Khalad bin Katsir. Orang dapat tiket bebas dari siksa neraka. Kalau bebas dari siksa neraka, kemana dia? Surga. Fasa'alu ahlahu, fasa'alu, maka mereka orang-orang yang pada ada di sekitar Khalad bin Katsir ini bertanya kepada keluarganya, nanya sama istrinya, nanya sama anaknya, maka amaluhu, apa-apakah yang ada amaluhu oleh perbuatannya. Faqala ahluhu, maka menjawab keluarganya, karena adalah Khalad bin Katsir yusalli ala nabi, selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulla yaumi jum'atin, pada tiap hari Jumat, alfa marratin, sebanyak 1000 kali. Kenapa orang itu mendapatkan tiket bebas dari siksa api neraka? Siapa yang membuatkan kertas yang ditaruh di bawah kepalanya? Ya tentu semua ini adalah iradah Allah. Ya, mungkin malaikat diperintah oleh Allah supaya mengirimkan surat ya, tiket tanda terbebas dari siksa api neraka. Apa yang diperbuat olehnya? Yang diperbuat adalah, kata keluarganya, Imam Khalad bin Katsir ini setiap malam Jumat atau hari Jumat dia bersolawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali. 1000 kali. Nah ini namanya apa? Amalan yang istimewa. Amalan istimewa. Kalau kita ingin terbebas dari siksa api neraka, setiap hari Jumat atau malam Jumat 1000 kali. Syukur-syukur tiap hari bisa 1000 kali. Itu Masya Allah, luar biasa. Jadi tiket surga itu, tiket terbebas dari siksa api neraka itu berat apa ringan? Ringan ini, cuma soal 1000 kali tiap Jumat. Ya. Berat dalam lisannya, tapi ringan dalam lisannya, tapi berat dalam pekerjaan. Tadi yang belum dilatih, latihan terus. Yang dibaca Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang dibaca. Ya, salawat yang lain boleh. Nas'alullahal qadira bijahin nabiyil bashir ay yaktuba lana al-bara'ata minan nari wal khulud fi daril qarar. Nas'alullah, kita bermohon kepada Allah Al-Qadir, zat yang menentukan, bijahin Nabi, atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Bashir, yang memberikan berita gembira, ayat tubalana, semoga Allah mencatatkan bagi kita al-bara'ata, orang-orang yang terbebas minan nari, dari siksa api neraka.
wal khulud, dan kekal fi daril qarari, berada di darul qarar, negeri keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam syarah yang saya bawa ini namanya Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadul Ibad, ada beberapa kalimat dalam penutupnya yang sesudah kita doa kepada Allah supaya dicatat sebagai orang yang terbebas dari siksa api neraka. Tatimmatun udhkur fiha ba'du ma wurida fi fadli salati 'ala nabi. Terangkan di dalamnya tentang sebagian apa yang diterangkan oleh Nabi atas keutamaan dari bersalawat kepada Nabi. Seperti dicatatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari di dalam kitab namanya Al-Adabul Mufrad, Wan Nasa'i wa Abu Ya'la wa Ibn Hibban wal Hakim wa Baihaqi dalam kitab namanya Al-Diya min hadis Anas, dari hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara shalawat." Man, siapa orang shalla yang bersalawat alayya kepadaku wahidatan, satu kali, sallallahu alaihi, Allah membalas kepadanya asyara shalawatin, sebanyak 10 keberkahan, keselamatan. Wa hutta anhu asyru khati'atin, dan Allah menghapuskan daripadanya 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan diangkat baginya 10 derajat kebaikan. Ini faedah orang yang bersalawat. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dalam hadis pula diterangkan, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, dibalasnya oleh Allah sebanyak 10 kali. Dan ini banyak keterangan hadisnya. Termasuk di antaranya adalah hadis dari sahabat, dari Abu Darda, dari Imam Abu Darda, "Man shalla 'alayya hina yusbihu asyran wa hina yumsi asyran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah." Siapa yang bersalawat kepadaku di waktu subuh 10 kali, di waktu sore 10 kali, maka dia akan mendapati syafaatku besok di hari kiamat. Subuh 10 kali, sore pada asar 10 kali. Apa utamanya? Kita berhak mendapatkan syafaat daripada Muhammad SAW. Kemudian diterangkan pula dari sahabat Jabir, "Man shalla 'alayya fi yawmin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajati sab'ina li akhiratihi wa salasina minha di dunya." Kata Rasulullah, siapa yang bersalawat kepadaku setiap hari 100 kali, maka Allah akan memenuhi padanya 100 hajatnya. Siapa yang bersalawat 100 kali, hajat kebutuhannya dipenuhi oleh Allah sebanyak 100 kali. Sab'ina li akhiratihi, yang 70 hajatnya dipenuhi di akhiratnya. Wa salasina minha, yang 30-nya li dunyahu, dipenuhi saat ada di dunianya. Masya Allah. Jadi kalau ingin hajatnya terkabul, jangan tinggalkan setiap hari baca sholawat sebanyak minimal
minimal 100 kali. Sudah dikerjakan? Masih insya Allah. Iya, masih insya Allah. Jadi jangan. Bisa diangsur. Kalau mau ringan berarti setiap selesai sholat fardu 20 ya. 20 kan? 20 kali 5 100. Atau ya sering saya sampaikan kalau berangkat ke masjid itu bawa tasbih, ntar pulangnya ya zikirnya sholawat sebanyak 100 kali. Sebab keutamaannya sungguh luar biasa. Kemudian mencatatkan pula Imam Abu Shaykh an Anas dari sahabat Anas, man shalla alayya fi kulli yawmin alfa marratin lam yamut hatta yubashshiru bil jannati. Siapa yang berselawat kepadaku setiap hari 1000 kali, tadi 100 kali, sekarang 1000. Siapa yang berselawat kepadaku setiap hari 1000 kali, lam yamut hatta yubashshiru bil jannati. Dia tidak akan mati sehingga ada berita gembira bahwa dia adalah orang penduduk surga. 1000 kali. Kemudian riwayat yang lain, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, man shalla alayya sallat alaihi malaikatu. Siapa yang bersalawat kepadaku maka bersalawat pula malaikat kepadanya. Artinya kalau malaikat yang bersalawat mendoakan kepada kita kalau kita bersalawat kepada Nabi. Wa man sallat alaihi malaikatu, dan siapa orang yang malaikat bersalawat kepadanya, sallallahu alaihi, maka Allah pun memberikan keberkahan, rahmat ta'zim kepadanya. Wa man sallallahu alaihi, siapa orang yang Allah bersalawat kepadanya, lam yabqa syai'un fis samawati wala fil ardi illa shalla alaihi. Tiada putus, tiada tersisa ya satu makhluk pun yang ada di langit dan juga yang ada di bumi kecuali seluruhnya bersolawat kepadanya, yaitu mendoakan kepada orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini masih banyak keutamaannya ya, tentang keutamaan kita bersolawat. Dan salawat itu kan ibadah yang paling ringan. Sambil jalan juga bisa, kemana-mana juga bisa. Ya, nggak punya wudu juga bisa. Ya, yang penting sedang tidak berada di tempat-tempat yang kotor. Jangan lagi jongkok di kloset sambil selawatan. Ya, boleh. Ya. Selesai bab tentang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berpindah kepada bab yang lain,